pagi. Sehat selalu Pak. Sudah lama kita tidak bertemu. Tapi tadi kita sebelum mulai ini, Pak kita sudah lama nggak bertemu. Iya, jadi tapi langsung bahas PPN sembako ya Yus. Pak, tapi kalau masyarakat nih sudah gembar-gembar memang untuk masalah wacana tersebut. Tapi ada yang belum paham. PPN sembako ini maksudnya apa? Gini, di Indonesia itu ada pajak yang namanya pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, yaitu yang namanya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu disingkat PPN. Kalau bahasa Inggrisnya VAT, Value Added Tax. Lah, PPN ini dikenakan terhadap semua barang dan jasa. Semua barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah. Jadi, dan kemudian ada pengecualian. Pengecualiannya itu adalah hasil alam dan kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang dianggap penting bagi negara dan kemudian mempunyai tujuan-tujuan konstitusional seperti tujuan negara. Misalnya kenapa bahan-bahan pertanian ini tidak kita kenakan, karena itu diambil dari proses alam dan tidak ada pertambahan nilai, karena kan langsung dipetik, ditanam oleh rakyat, oleh petani, oleh pekebun, dan kemudian diambil langsung dari sumbernya. Ini tidak dikenakan dan ini dianggap bukan objek karena belum ada pertambahan nilainya, tidak ada proses di sana. Nah, ini yang kemudian kita kecualikan, bukan objek. Dan kemudian ada hal-hal yang sangat penting lainnya yang berkaitan dengan jasa, yang kemudian itu menyangkut kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Contohnya transportasi, itu kan jasa. Dan itu dikecualikan, bukan objek. Lah, ini yang selama ini ada di dalam sistem pajak Indonesia. Sistem pajak Indonesia itu kan ada pajak pertambahan nilai, kemudian dilapisi dengan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian itu masuk dalam kategori pajak tidak langsung atau pajak tidak langsung lainnya. Kemudian ada di Indonesia ada yang namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu ada dua, atas corporate dan atas perorangan individual. Individual income tax sama corporate income tax. Lah ini berlaku di Indonesia. Mekanismenya macam-macam. Ada yang melalui dipungut oleh perusahaan. Pajak perorangan yang dipungut oleh perusahaan ini menjadi PPh pasal 21, dan kemudian yang dibayarkan sendiri itu bisa melalui P pasal 25 dan 29, baik secara corporate maupun individual. Tapi artinya apa kalau bicara masalah ramainya masyarakat terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan atau mengenakan PPN sembako ini, jika dikaitkan dengan rencana itu? Gini, pertama, selama ini kan sembako dan kebutuhan bahan pokok ini kan tidak dikenakan. Tidak dikenakan dan dikeluarkan dari objek. Karena pertama ini sumber tidak ada proses, kemudian prosesnya kan cuma orang dari gabah digiling menjadi beras, ya kan itu prosesnya. Tapi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kebutuhan rakyat paling mendasar. Kebutuhan rakyat paling mendasar di Indonesia itu karena apa? Konsumsinya beras. Ada sebagian masyarakat kita di Papua misalnya makan sagu, papedak dan sebagainya, kemudian di Maluku sagu dan sebagainya. Tetapi kan mayoritas rakyat Indonesia itu adalah makan nasi yang sumbernya berasal dari beras. Nah, kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, misalnya kedelai jadi tempe, jadi tahu, kemudian ada daging dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya mendasar ini mau dikenakan pajak, yang sebelumnya itu dikecualikan. Ada yang bukan objek dan kemudian di-exemption, dikecualikan dari pengenaan pajak. Lah ini mau dikenakan. Nah ini kan tentu menimbulkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat. Reaksi ini menurut saya masuk akal. Karena apa? Masyarakat melihat bahwa rencana ini harus dihitung benar. Karena ini menyangkut kebutuhan paling dasar. Sandang, pangan, papan, ini kan paling mendasar. Di luar kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya non barang, yaitu kesehatan, pendidikan, kebudayaan. Nah ini kan yang harus kemudian mau tidak mau harus dijaga. Karena apa? Ini ada dikaitkan dalam konstitusi kita. Apalagi kemudian di dalam pendidikan itu ada 20% mandatory spending. Negara mengeluarkan uang yang sangat banyak. Untuk apa? Supaya kebutuhan pendidikan dasar, menengah dan atas itu bisa ditopang dan dinikmati oleh rakyat proses pembangunannya. Lah, kita memberikan
pendidikan wajib itu sampai 12 tahun. Dulu 6 tahun dinaikkan jadi 9 tahun, sekarang 12. Bahkan pemerintah mengeluarkan uang yang sangat besar yang namanya biaya operasional sekolah. Mandatory spendingnya 20%. Dan ini masuk ke semua lini pendidikan. Guru-guru diberikan insentif fungsional guru. Untuk apa? Gurunya lebih sejahtera, mengajar lebih tenang, dan muridnya bisa mendapatkan transfer ilmu pengetahuan yang bagus. Tapi kenapa kemudian ada ide dan gagasan untuk mengenakan itu? Lah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Oh, dikenakannya nanti pada saat pandemi. Lah siapa yang bisa memperkirakan pandemi ini akan selesai? Ya kan? Apalagi dibahasnya pada saat pandemi. Di saat bangsa ini butuh energi yang fokus, menyatukan energi kita untuk menangani, mengatasi pandemi itu sendiri. Sampai sekarang kita belum tahu kapan pandemi akan selesai. Kita sekarang masih diributkan, apalagi sekarang setelah Lebaran, klasternya itu kan klaster pasca liburan orang. Sekarang sudah mulai ada peringatan kita waspada COVID lagi, angkanya sudah mendekati 10.000 lagi. Yang tadinya landai di 4.000 dan pemerintah mulai percaya diri untuk membuka beberapa area kegiatan usaha, pabrik sudah mulai itu, vaksinasi berjalan, tapi kemudian setelah liburan kan naik lagi. Lah, ini kan juga menimbulkan sebuah pertanyaan bagi banyak pihak. Kenapa kemudian hal-hal yang masih sangat prematur, belum diputuskan secara final di tingkat pemerintahan, itu kemudian bisa menyebar ke masyarakat dan menjadi pembicaraan. Kita membutuhkan energi lain untuk membicarakan ini. Politik kita yang tadinya kita pakai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengelola baik itu kebijakan maupun anggaran dalam rangka mengatasi dan menangani COVID, kok tiba-tiba kita sisihkan energi kita itu untuk membicarakan hal-hal yang... Tapi apa Pak? Yang Anda lihat dari isu dan polemik begini. Yang Anda lihat dengan konteks seperti ini artinya apa? Bahwa pemerintah itu sedang membuat apa sih, kebijakan apa? Kita ini memang dalam kondisi pandemi ini kita mengalami apa yang namanya konstruksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita mengalami resesi karena kita mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian kita mengalami pelebaran defisit. Yang tadinya 3% kemudian menjadi 6,7, menjadi 6,3, menjadi 5,7 dan diperkirakan pemerintah harus menurunkan nanti. Penerimaan pajak kita berkurang. Tentunya ini kan menjadi utang kita bertambah. Ini kan membuat pemerintah kan harus memikirkan bagaimana menutup defisit ini. Menutup defisit. Setelah kita melewati passing all the time masalah pandemi ini, tapi kan kita belum tahu. Kita pernah melakukan tax amnesty di tahun 2016 sampai 2017 awal. Tentunya ini kan harus membangun tax base. Dan penerimaan pajak kita sejak tahun 2006 itu kan tidak pernah tercapai. Sejak 2006 tercapai. 12 tahun lebih kita tidak pernah mencapai pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi target di APBN itu kan tidak tercapai. Pemerintah berusaha memeras keringat, kemudian hasilnya seperti itu, ya kan, mencurahkan isi pikiran. Makanya keluar ide itu. Lah ide ini kan harusnya jangan seperti ini gitu loh. Masih banyak cara, masih banyak metode, masih banyak kreativitas yang bisa kita gunakan di sela-sela aturan perpajakan yang ada, di sela-sela rezim sistem perpajakan yang ada. Apakah kemudian kita perlu pada saat dan momentum seperti ini menambah objek baru, menaikkan tarif, apalagi isu penambahan objek baru ini kan sensitif. Sensitif. Rakyat perlu mendapatkan pendidikan. Coba bayangkan, kemarin dirilis ranking universitas di dunia. Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pandemi. Kita mengalami proses pembelajaran online, negara lain juga mengalami proses pembelajaran online, mulai tingkat SD sampai universitas. Semuanya online. Orang sekarang paling enak itu mengambil
gelar-gelar postgraduate. Karena apa? Belajarnya online, terus kemudian bimbingannya menjadi lebih intensif, dan kemudian lulusnya juga, ujian-ujiannya juga akan lebih bersifat tutorial, bersifat daring dan digital. Lah, kita dunia melakukan, tapi kenapa dunia masih tetap stabil dengan ranking dan kita mengalami penurunan? Ya. Dan kemudian dunia pendidikan ini kan bukan soal mahal dan bukan soal murah, tapi kan soal kualitas. Dan ini amanat konstitusi. Rakyat yang tercukupi pangannya, ya kan? Rakyat yang terpenuhi pikiran-pikiran dengan intelektualitas dan kualitas pendidikan, dan kemudian kesehatannya terjamin, karena ini akan menentukan kualitas indeks pembangunan manusia kita. Tapi kenapa? Dan ini menjadi tujuan konstitusi kita, yaitu sebagian dari negara kesejahteraan. Kenapa kemudian kita mempunyai inisiatif bahwa ini akan meningkatkan penerimaan pajak kita? Ya. Kan harusnya kan ditimbang. Kalau kita bicarakan cost and benefit, kalau kita di ekonomi, kalau kita manfaat dan mudorotnya ini kan harusnya ditimbang. Ya, jadi tidak. Manfaat dan mudorot. Lah, mudorotnya lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya? Pak Misbakun, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti kita akan kembali untuk membahasnya lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Misbakun akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Suara Parlemen dan masih bersama Pak Muhammad Misbakun. Pak Misbakun, tapi kalaupun misalnya ini wacana dari pemerintah yang katanya memang surat itu sudah sampai ke DPR RI dan nanti ini juga setidaknya akan dibahas di Komisi 11 DPR RI. Ada beberapa juga di media cetak saya baca bahwa kemungkinan besar DPR RI akan menolak. Ini kan belum ada satu hal yang bisa pertemuan membahasnya apa ya, pertimbangan jadi pertimbangan pemerintah sehingga mengeluarkan wacana tersebut, atau memang akan benar-benar DPR RI menolak? Gini, informasinya pemerintah mengatakan sudah dikirimkan. Informasi yang masuk ke kita itu dua. Pertama, surprise-nya yang sudah masuk, draft-nya belum. Ya. Karena saya kalau surprise masuk terkonfirmasi. Kalau draft ini informasi yang paling akhir dari Wakil Ketua DPR bidang koordinator bidang keuangan, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, itu menyampaikan di media dan saya konfirmasi kepada staf beliau, menyampaikan bahwa belum nyampe ke meja beliau. Nyampe ke meja beliau. Dan artinya apa? Bahwa DPR belum menerima, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Dasko. Lah, kemudian ini kan berkembang. Saya mendapatkan draft dan sebagainya, dan kemudian ada konfirmasi bahwa pemerintah sudah mengirimkan tapi belum masalah administrasi dan sebagainya. Nah, di DPR ini kan berproses. Dari pimpinan bisa saja kemudian dibahas di Bamus, atau rapat pimpinan kemudian menyampaikan karena hingar-bingarnya dan sebagainya, pimpinan meminta pemerintah untuk menarik juga bisa. Atau kemudian draft itu dibahas, diteruskan, dibacakan di paripurna, karena dibacakan di paripurna belum. Surat yang masuknya belum dibacakan di paripurna. Biasanya kan surat yang masuk di pimpinan, dibicarakan di pimpinan, kemudian dibacakan sebagai surat masuk di rapat paripurna. Kemudian dari situ masuk Bamus diputuskan apakah dibahas di AKD mana, apakah di Baleg atau di Komisi 11, karena sama-sama mempunyai kemungkinan untuk itu, dan sudah diputuskan di rapat sebelumnya bahwa akan dibahas ada RUU KUP akan dibahas di Komisi 11. Itu sudah selesai dibahas. Nah, sekarang mekanismenya adalah dengan panja. Nah, panja ini tentu nanti akan memutuskan. Tapi apakah kemudian dengan draft yang seperti itu yang sudah beredar, atau kemudian pemerintah mengambil inisiatif? Menurut saya yang paling baik, karena ini adalah sebuah ide usulan pemerintah, lebih baik dengan polemik yang ada untuk meredam, untuk menghilangkan sakwa sangka politik yang tidak-tidak, dan kemudian untuk kemudian menjaga kondusivitas pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi pemerintah ini kan butuh kondisi-kondisi, kondisi masyarakat yang tidak yang secara sosial lebih stabil, politik lebih stabil, kemudian butuh hal-hal yang positif,
Dan karena apa? Pemerintah selalu berpikiran tentang optimisme. Lah, kalau kemudian yang berkembang itu adalah bukan wacana tentang optimisme, ini kan berbahaya. Karena ini ide inisiatif pemerintah, lebih baik pemerintah menunda dan minta kembali untuk direvisi ulang. Itu lebih bagus. Dan itu lebih elegan. Supaya tidak kemudian yang dipertanyakan, oh nanti DPR menolak, kan tidak bagus. Karena apa? Kalau DPR sampai menolak, sementara DPR ini adalah isinya partai pendukung pemerintah, kan tidak bagus secara politiknya. Ya, Kan artinya tidak ada bagus. salah satu hal yang menjadi kontroversi dong Pak. Pemerintah seolah sudah melemparkan satu wacana, masyarakat sudah rame, DPR sudah menolak, tapi seolah-olah ini barangnya belum jadi. Daripada losing face-nya itu mempunyai dampak dan implikasi Iya. politik yang serius, ditolak pada saat sudah dibahas di DPR, kan lebih baik pemerintah memperbaiki. Tapi apakah memang ini pemerintah sengaja melempar isu seperti ini atau tidak memikirkan efeknya dari... Ini yang menjadi pertanyaan kita juga sama. Kenapa ini dilemparkan dulu? Kan tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Ya kan? Ya kan? Apinya dulu baru asapnya kan yang berkembang. Lah, hal-hal yang seperti ini kan mungkin dalam pikiran saya Menteri Keuangan sedang lagi banyak pikiran, idenya terbatas, kemudian yang dipikirkan menjadi banyak, kemudian hal-hal yang seperti itu miss dari perakiraan-perakiraan awal. Prasangka baik saya seperti itu. Karena Pak, coba bayangkan hampir tiap hari kita rapat sama Menteri Keuangan. Agenda di DPR ini kan mulai dari badan anggaran, menyiapkan KMPPKF kan, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di Banggar, di Komisi 11, belum lagi membahas masalah pagu indikatif, belum lagi rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan dan sebagainya. Ini kan panjang. Nah, kemungkinan pajak ini yang sebenarnya mempunyai peran sangat penting dan sangat serius di dalam sistem keuangan kita, ini mungkin sedang miss dipikirkan oleh Menteri Keuangan. Ya, saya berprasangka baik seperti itu untuk apa? Ya, bagaimanapun juga Menteri Keuangan ini kan pekerjaannya banyak. Mungkin juga beliau tidak detail mengetahui itu. Ya. Mungkin juga tim yang disusun oleh Menteri Keuangan tidak menyampaikan sampai sebegitunya. Dan mungkin juga, ini kan semuanya serba mungkin. Ya. Mungkin juga mereka, orang-orang yang berpikiran soal pajak ini, kalau tarif dinaikkan, penerimaan akan naik. Kalau objeknya ditambah, tentu akan naik. Tanpa memperhatikan implikasi sosial, implikasi politik. Karena apa? Kebijakan pemerintah tanpa kajian sosiologis dan antropologis itu akan terlepas dari akar tujuan kita bernegara. Karena apa? Ada rakyat di sana. Rakyat inilah yang merasakan dampaknya. Pengambil kebijakan kan harusnya tahu tone-nya rakyat seperti apa. Jangan hanya bicara tentang tone pemerintah saja. Karena apa? Yang merasakan dampak dan implikasinya itu. Apalagi di dalam struktur APBN kita, itu penerimaan pajak sangat dominan. Penerimaan pajak sangat dominan. Sementara di dalam pertumbuhan ekonomi kita, yang paling dominan itu adalah konsumsi. 57,7% itu pertumbuhan ekonomi kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga. 82% sekian itu didominasi oleh kelompok menengah atas. Lah, artinya apa? Konsumsi ini kan sangat dipengaruhi. Ya. Lah, kalau kemudian barang PPN dinaikkan, PPNBM-nya kemudian ditambah, kemudian objeknya ditambah, ini kan akan memukul itu. Pemulihan yang tadinya sudah mulai melandai dan mulai mengalami pendangkalan, walaupun negatif, tapi negatifnya sudah mendekati 0, ini kan terpukul kembali. Ya kan? Apalagi kemudian sektor real. Sektor real ini kan sampai sekarang belum mengalami recovery yang sepenuhnya. Hanya sektor-sektor tertentu, yaitu sektor kesehatan, farmasi, pertanian masih, kemudian sama sektor telekomunikasi. Sektor-sektor yang lain sedang mulai menggeliat. Produk manufakturin sudah mulai naik, konsumsi terhadap listrik untuk industri mulai naik. Tetapi ini kan masih recover. Tapi kemudian kalau secara agregat demand side-nya, karena
ekonomi itu ada dua sisi, supply side yang di investasi dari para produsen, dan kemudian demand side itu permintaannya ini mengalami pukulan. Ini kan terjadi oversupply. Pertumbuhannya akan mengalami tekanan kembali. Lalu pemerintah harus gimana, Pak? Dengan kondisi ini kan dianggap seolah-olah blunder, Pak, kebijakan ini. Artinya jadi begini, kalau kemudian tawaran ide, ya banyak. Banyak yang kita gali, kita dalami sistem perpajakan kita. Contoh, PPN kita. Kita sampai sekarang belum pernah mereview ulang. Sejak PPN itu diterapkan pada tahun 1984. 1984. VAT kita yang tadinya kita mempunyai namanya PPN, tapi pajak penjualan, namanya PPN kecil. Pajak penjualan diganti dengan VAT. Kita tidak pernah mereview efisiensi burdennya, efisiensi tentang pembebanan kepada sektor pertambahan nilainya. Kita punya PDB 15.433 triliun di tahun 2019. Di tahun 2020 turun dari 2019 itu 15.843 turun menjadi 15.433 turun. Lah, penurunan ini volume PDB ini kan kalau kita lihat itu dari produksi itu kan harusnya PPN kita 1.600 atau 1.500 sekian. Tetapi apa yang terjadi? Penerimaan PPN kita di dalam struktur APBN itu hanya sekitar tidak pernah melewati 600 triliun. 400-500 triliun. Kemana? Kalau ada exemption, pengecualian ekspor dan produk-produk tadi yang bukan objek dan sebagainya, paling maksimal 25%. Nah, gapnya ini karena apa? Ada nggak sejak 84 kita melakukan studi seberapa efektif sih sistem masyarakat di Indonesia ini dan sistem bisnis realnya bisa mempraktekkan sistem PPN. Tapi Pak Misbah, kenapa kita tidak berusaha, kita kembali misalnya, ada GST, Good and Service Tax, yang tarifnya lebih rendah, tetapi sistemnya lebih sederhana dari sistemnya, kemudian burdennya memang bisa kita ukur. Lah, ini kan bisa kita lihat rezim ini, rezim GST, atau kemudian PPN kita kan menganut sistem full credit system. Sebelum kita membayar, kita itu pajak itu kan menganut sistem rezim self assessment, menghitung berapa omset kita, memperhitungkan itu berapa besarnya pajak yang harus kita bayar. Kemudian membayar pajak kita, menghitung pajak kita sendiri, memperhitungkan tadi, membayar dan melaporkan. Lah, pada saat kita memperhitungkan jumlah pajak kita, itu kan melalui mekanisme omset dikurangi dengan ini ada pajak keluaran di PPN dan kemudian ada pajak masukan. Baru di bawahnya itu kurang bayarnya atau lebih bayar. Kalau ekspor kita lebih bayar, kalau kita penyerahan kepada pemerintah, kita juga akan lebih bayar. Kalau kombinasi antara ekspor, penyerahan pemerintah dan sebagainya, rata-rata juga ada lebih bayar. Lah, penyerahan dalam negeri. Lah, kemudian ini kan bisa kita regulasi ulang. Harusnya begitu. Ada selected credit system. Yang tadinya full credit system bisa menjadi selected credit system. Jadi yang boleh dikreditkan itu yang misalnya dikonsumsi langsung. Karena apa? Filosofi dasar PPN itu kan filosofinya adalah consumption tax, indirect tax. Orang terkena pajak karena kemampuan konsumsinya. Contoh, saya membeli buku tulis. Buku tulis ini mampu saya beli karena saya beli kena PPN karena saya mampu membelinya. Mau mahal, mau murah dan sebagainya tergantung kemampuan saya. Juga demikian dengan barang-barang yang lain. Jadi kemampuan konsumsinya yang dikenakan. Ya kan? Lah, kalau kemudian semua level boleh mengkreditkan, ini kan juga menimbulkan distorsi yang berbeda di dalam sistem PPN kita. Orang tidak mengkonsumsi kok bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi artinya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Iya. Di luar menaikkan tarif dan di luar menambah objek. Ada lagi, yaitu memperkuat sistem IT, menutupi kebocoran-kebocoran sistem. Coba sekarang, orang yang melakukan transaksi digital, apakah semua sekarang terkena pajaknya?
Ya. Bagaimana pengawasan pemerintah bisa meng-capture pengawasan sampai masuk ke situ? Pak Misbakun, tapi dengan kondisi yang ada, misalnya mungkin kami sebenarnya ingin sekali menggali lebih banyak, tapi keterbatasan waktu yang ada. Misalnya saat ini saja kita katakan bahwa misalnya surat itu sudah sampai ke Pak Dasko misalnya. Kalau tadi kita berprasangka baik, lebih baik sekarang gimana? Apakah memang pemerintah lebih baik ambil terlebih dahulu suratnya untuk bisa diperbaiki sebelum dibahas lagi di DPR, atau bagaimana sebenarnya? Ini singkat Ini saja, kalau menurut apa yang saya, harus dilakukan? menurut saya ini menarik idenya. Karena begini, tawarannya dua. Coba bayangkan, semua partai pendukung pemerintah itu menolak. Ya. Kita mau diwacanakan aja yang menolak, apalagi nanti dibahas. Oke. Lah, ini kan nanti menimbulkan risiko yang jelek kepada siapa? Bapak Presiden kita. Jadi lebih baik ditarik lagi dulu aja ya? Ditarik lagi untuk menghilangkan kontroversi itu. Karena apa? Tidak mungkin kemudian pemerintah yang kita dukung, usulannya kita tolak. Oke. Baik Pak Misbakun, terima kasih banyak. Jadi lebih baik ditarik terlebih dahulu ya Pak, untuk jadi bahan pertimbangan kembali oleh pemerintah. Semoga ini suara yang memang juga oleh Menteri Keuangan. Oleh Menteri Keuangan dalam hal ini. Dan jadi semoga saja ini menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menarik kembali pemirsa. Dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Semoga perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Misbakun dapat menambah wawasan baru untuk Anda. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Bersama Bapak Muhammad Misbakun mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pak, terima kasih. Kita pakai lagi maskernya.